Selamat pagi, siang, sore, Bu Iin. Perkenalkan nama saya Sunanda dari kelas 11 IPS 2 nomor 9. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pertempuran di Ambarawa. Yang pertama, latar belakangnya. Pada awal tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu dan dipimpin oleh Brigjen Bethlen sampai di Semarang dengan tujuan untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang. Jadi di sini awalnya sekutu datang ke Semarang dulu untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang aja yang dipenjara. Nah, karena tujuan awalnya cuma kayak gitu, maka disambut baiklah oleh Gubernur Jawa di Jawa Tengah, yaitu Mr. Wongso Negoro. Bahkan Mr. Wongso Negoro ini akan bersedia menyediakan makanan dan bantuan untuk keperluan kelancaran tugas tentara tersebut. Terus habis itu Sekutu juga janji dia nggak akan pernah mengganggu kedaulatan Indonesia pada saat itu juga. Namun Sekutu melanggar janjinya itu, yaitu nggak akan mengganggu kedaulatan Indonesia, malahan dia melanggarnya. Nah, Sekutu malah menyerang Indonesia dengan pasukan Nica, jadi dia kerjasama dengan pasukan Nica. Lalu pada tanggal 26 Oktober di Magelang ada konflik senjata. Nah, karena masyarakat Indonesia tidak terima kan, karena pada awalnya tujuannya kan emang gak mau mengganggu kedaulatan Indonesia, tapi pada akhirnya dia ganggu kedaulatan Indonesia, akhirnya diserang, ya menyerang balik lah masyarakat Indonesia pada saat itu. Terus habis itu pada tanggal 2 November 1945 berhenti pertempuran ketika ada Presiden Soekarno di Magelang. Jadi karena jadinya ada pertempuran, terus ada Presiden Soekarno. Nah, Presiden Soekarno ini tujuannya datang di Magelang untuk mengadakan pertemuan dengan Brigjen Bethlen yang menghasilkan perjanjian, yaitu yang pertama harus berada di Magelang untuk menyelesaikan tugas pokok, yaitu menjaga pertahanan dengan jumlah yang terbatas. Yang kedua, Sekutu tidak mendukung aktivitas Nica atau bekerja sama dengan Nica. Terus yang ketiga, daerah Magelang dan Semarang dibuka untuk umum untuk jalan masyarakat dan para tentara. Nah, dari perjanjian tersebut nggak ada yang boleh dilanggar oleh Sekutu. Namun nyatanya perjanjian tersebut, bukan kelima ini, perjanjian tersebut dilanggar. Pada tanggal 20 November 1945 ada pertempuran Sekutu dengan TKR. Jadi Sekutu melanggar perjanjian yang pertama, yaitu kan perjanjiannya nggak boleh menjaga tahanan dengan jumlah yang terbatas, tapi nyatanya menjaga tahanannya dengan jumlah yang banyak. Nah, itu artinya melanggar kan. Akhirnya pasukan Indonesia yaitu TKR akhirnya menyerang, adanya pertempuran di dalamnya. Terus habis itu yang poin ke-6, Sekutu menjatuhkan bom ke desa-desa Ambarawa. Nah, ini terjadinya pertempuran, dengan Sekutu memulainya dengan menjatuhkan bomnya ke desa-desa di Ambarawa. Terus yang keempat, strategi pertempuran. Pada 21 November 1945 datang bala bantuan TKR dari Purwokerto dan Yogyakarta. Jadi datangnya bala bantuan ini untuk membantu proses pertempuran atau pertempuran Indonesia melawan Sekutu pada saat itu. Terus tanggal 26 November 1945 dipimpin TKR Purwokerto, Letnan Kolonel Sudiman gugur. Nah, Letnan Kolonel Sudiman ini gugur dalam pertempuran tersebut, terus digantikan oleh Sudirman yang diberikan semangat di dalamnya. Jadi Sudirman itu seorang pimpinan yang langsung terjun ke dalamnya dan memimpin perang tersebut. Nah, Sudirman itu mempunyai peran penting dalam pertempuran Ambarawa ini karena memberikan semangat dan strategi yang terbit di dalamnya. Terus pada tanggal 11 Desember 1945 pasukan TKR dan Laskar Rakyat dikoordinasi Sudirman mempunyai teknik sumpit urang, yaitu teknik yang merangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Jadi teknik ini itu mengepung para Sekutu supaya nggak bisa bergerak kemana-mana. Jadi dari sisi, yaitu ada 4 kelompok yang terbagi.
di sini yang poin terakhir itu ada 4 kelompok yang terdiri dari beberapa pasukan. Dengan 4 kelompok itu agar mudah mengepung para tentara yang melawan Indonesia pada saat itu. Tujuannya untuk memutus komunikasi dengan pusat. Terus yang terakhir, akhir dari pertempuran pada 15 Desember 1945 berakhirnya pertempuran. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan memaksa menarik para pasukan untuk pergi ke Semarang. Jadi para pasukan Indonesia berhasil mengusir para pasukan Sekutu untuk kembali ke Semarang dan tidak mengambil wilayah Ambarawa. Tokoh yang saya kagumi itu Kolonel Sudirman karena beliau mempunyai semangat yang tinggi serta mempunyai teknik yang cerdik untuk melawan para sekutu pada saat itu, dan teknik itu bisa berhasil dengan lancar dan akhirnya Ambarawa bisa direbut kembali oleh Indonesia. Sekian, terima kasih.